A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membacakan syubah dari Maulana Syekh Muhammad Muslim Atlat Naqad. Malam ini Grand Syekh Abdullah Terusrow akan berbicara tentang topik yang sangat penting. Saya katakan demikian karena aulia adalah hidup dalam kehidupan yang sebenarnya. Mereka ibarat bintang-bintang yang hidup, bukan mati. Mereka bahkan merupakan orang-orang yang hidup setelah tidak nampak dalam tubuh fisiknya. Ketika mereka meninggalkan dunia ini dan menuju kehidupan surgawi, mereka meninggalkan utusan-utusan untuk menyampaikan pesan-pesan atas nama mereka. Maka ketika saya berbicara di sini, Grand Syekh membuat saya berbicara atas nama beliau. Grand Syekh menyinggung tentang seorang wali besar kekasih Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Omar Es-Sefandi Kurusro. Beliau pernah mengatakan, jika seorang meninggalkan segala hal dan tak melakukan apapun dan berkata bahwa ia melakukan hal itu karena beriman kepada Tuhannya, bahwa Tuhannya akan mencukupinya dan menyediakan apa yang dia butuhkan, maka sebenarnya orang itu sudah berdosa. Di sini Grand Syekh menjelaskan hubungan sebenarnya antara hamba dan Tuhannya. Ada sebuah jarak tertentu yang harus terus dicapai oleh para hamba, dan hanya ketika jarak itu telah dipenuhi dan telah sampai batas, maka hamba itu bisa mengatakan, dari sini aku akan menyerahkan segalanya kepada Tuhanku, dan di titik ini aku percayakan segalanya urusanku kepada Tuhanku. Sebagai contoh, seorang petani membajak tanahnya dan menanam jagung, lalu ia tinggalkan dan ia berhak untuk menunggu sampai masa panen tiba. Namun, bila petani itu tidak membajak dan menanam, lalu mengatakan, aku percaya bahwa Tuhanku akan memberiku masa panen, maka ia telah sesat dalam berpikir dan berbuat. Waspada akan kewajiban dan embala tugas itu. Kalian tidak mampu mendatangkan hujan atau memaksa jagung untuk tumbuh, tetapi kalian bisa berencana, lalu mulai membajak tanah, kemudian mempercayakannya kepada Tuhan kalian untuk menyelesaikan apa yang telah kalian mulai. Inilah arti percaya kepada Allah SWT atau tawakal. Hal ini sering disalahartikan khususnya di negara-negara Eropa di mana masyarakat keberatan akan Islam. Mereka menyebut Islam mengatakan pada pemeluknya agar tidak perlu bekerja dan seharusnya bergantung pada bantuan Tuhan mereka. Bahkan sekarang ini di dunia Muslim, generasi muda mengatakan bahwa Islam adalah penyebab dari ketinggalan negara-negara mereka. Padahal ini adalah akibat dari pemahaman yang keliru. Sebenarnya, apa yang Islam utarakan adalah agar kita memulai dengan sebuah usaha sendiri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikannya. Karena keberhasilan dari segala usaha hanyalah mutlak berada dalam genggamannya. Ini adalah sebuah dunia yang penuh dengan sebab-sebab. Kita butuh penyebab karena keajaiban hanya terjadi pada wali Allah dan Nabi, bukan bagi semua manusia. Dengan alasan itu, maka kita telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpegang pada penyebab-penyebab sehingga kita bisa menjadi saksi dari akibat-akibat dan meraih hasil. Sebuah analogi bagus untuk menggambarkan hal ini adalah sebagai berikut. Seorang diberi bekal sebuah tongkat patah dan sebuah sekop dan diperintahkan untuk menggali 7 lapis tanah bumi sampai lapisan akhir di mana harta si murid tersimpan di sana. Apakah kalian mengira ada kemungkinan menggali semua itu hanya dengan alat-alat tersebut? Tentu saja tidak akan bisa. Namun, lepas dari ini semua, kalian harus menggali sebaik mungkin tanpa menyerah atau mengatakan bagaimana bisa aku menyelesaikan tugas ini. Kewajiban kalian adalah untuk menggali sedikit demi sedikit. Ketika Allah SWT melihat bahwa kalian percaya dan mengerjakan sesuai yang diminta, maka Dia akan mengirim pertolongan tepat di saat kalian sampai pada titik kelelahan dan tak mampu melanjutkannya. Tuhan akan mengirim mesin besar untuk mengangkat harta kalian tanpa usaha dan amat cepat. Karena kalian hanyalah hamba lemah dalam memikul perintahnya.
Tuhanlah yang mengangkat harta itu dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatan kalian. Dia hanya menguji kalian, apakah kalian hanya mendengar, percaya, dan mentaatinya. Jika kalian memulai usaha dengan menekan bagaimana bisa aku melakukannya, hal itu terlalu susah, maka kalian akan ditendang dari hadirat Tuhan. Jika kalian tetap berusaha, maka ingatlah akan janji Allah SWT. Allah SWT tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Dalam hal ini, gereja tidak menyinggung tentang konteks pekerjaan dunia, tetapi menunjuk pada usaha yang kita perlukan guna untuk mencapai tingkatan surgawi dan samudera pengetahuan ilahi. Ketika kalian telah menyelesaikan mengerjakan amalan sebaik mungkin, maka Allah SWT akan mengangkat kalian lebih tinggi lagi. Kita tidak mengatakan bahwa kita akan meraih semua makom surgawi sebagai hasil dari amal-amal kita. Kita hanya mengerjakan apa yang mampu kita lakukan dengan seluruh kekuatan kita. Meraih tujuan kita dengan latihan-latihan ibarat ingin menggapai bulan dengan sebuah tangga. Bahkan bila kita gabungkan seluruh tangga di dunia ini, tetap mustahil kita bisa mencapai bulan. Namun dengan usaha, mungkin dalam semalam dari arah bulan akan diturunkan satu tangga sehingga akhirnya tersambung dengan tangga kita. Kerjakan apa kewajiban kita? Kata Allah SWT, mengerjakan kewajiban adalah penyebab kita meraih surga. Tetapi sadarilah bahwa semua itu tidak akan cukup. Tangga akan selalu naik, tetapi tidak akan pernah mencapai bulan tanpa bantuan kekuatan dari Allah SWT. Inilah arti yang tepat bagi tarekat, dan kami tidak mengelabui siapapun bahwa jika seorang bekerja dengan tulus, maka Tuhan mungkin akan mengirim sebuah tangga pertolongan kapanpun dari bulan untuk mengangkat kalian, tetapi kalian harus mengerjakan kewajiban dulu, lalu serahkan semuanya kepadanya. Banyak orang membaca buku-buku tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi, dan kadang-kadang ego kita meminta kita untuk menjadi pembuat keajaiban. Tarekat adalah jalan yang mampu untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban. Namun, kita tidak bekerja agar mampu melakukan hal-hal seperti itu. Hanya ridho Allah SWT yang kita tuju. Bila Allah SWT ridho dengan kita, maka Dia pun akan membuat kita ridho kepadanya. Pada saat itu, kalian tidak akan lagi berpikir tentang keajaiban, hanya ego yang akan menunjukkan hal-hal seperti itu. Grinch berkata, aku berbicara atas nama Sayyidina Al-Mahdi alaihissalam karena beliau belum diizinkan untuk muncul dan mengatakan hal ini secara langsung kepada publik. Tetapi aku telah mendapatkan izin dari beliau. Saat beliau muncul, maka kalian akan menjadi saksi bagaimana beliau akan berbicara. Majlis semacam ini sama dengan majlisnya Sayyidina Al-Mahdi alaihissalam dan mempunyai pahala yang sama. Pengetahuan ini bukan hasil dari membaca buku, namun berasal langsung dari hati Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menganugerahkanlah pengetahuan ini bagi siapa yang beriman kepadanya serta menjaga perintahnya dan rasa hormat yang tinggi. Wabillahi taufiq al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahu alaihi wa sallam.